Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara akibat dari jauhnya kaum muslimin dari perhatian terhadap perkara agamanya, kita jumpai beberapa kesalahan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Dalam video kali ini, kami jabarkan beberapa kekeliruan tersebut sebagai bentuk nasihat terutama bagi kaum muslimin secara umum. Yang pertama, melafazkan niat puasa. Melafazkan niat puasa tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tidak dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in, dan tidak pula oleh salah satu pun dari imam mazhab yang empat. Jika memang melafazkan niat puasa itu baik dan sangat penting dan urgent untuk menuntun tekad dan kememantapan hati, tentu hal itu tidak akan luput dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hanya satu hadis saja. Lebih-lebih, hal itu berkaitan dengan aspek yang sangat fundamental dalam puasa, yaitu rukun ibadah, bukan sekedar hal yang sunnah saja. Jika hal-hal yang sunnah dalam puasa saja, beliau SAW menjelaskan bagaimana mungkin beliau terluput dari menjelaskan hal esensial dalam rukun puasa, yaitu melafazkan niat. Oleh karena itu, tidak adanya penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula tidak adanya praktek dari para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa melafazkan niat puasa tidak termasuk dalam perkara yang disyariatkan dalam agama ini. Tempat niat adalah di dalam hati, yaitu keinginan atau tekad untuk melaksanakan suatu ibadah. Terdapat hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan untuk memasang niat di malam hari sebelum terbit fajar untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan. Maksudnya adalah sebagai niat, tekad, dan keinginan di dalam hati untuk berpuasa di keesokan harinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Hafsyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak niat berpuasa sebelum fajar terbit, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2331. Yang kedua, meneruskan makan minum ketika sudah terbit fajar dan mendengar azan subuh. Sebagian kaum muslimin tetap melanjutkan makan dan minum sampai muazin selesai melantunkan azan subuh. Bahkan, sebagian mereka meremehkan azan subuh sehingga tetap melanjutkan makan dan minum sampai semua masjid yang ia dengar selesai mengumandangkan azan. Kalau masih ada suara azan yang ia dengar, meskipun dari satu masjid yang agak jauh, mereka tetap makan dan minum. Ini adalah kesalahan yang nyata dan bisa jadi membatalkan puasa. Allah Ta'ala berfirman, dan makanlah, minumlah, hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-187. Waktu yang jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas adalah awal waktu fajar, yaitu awal waktu dikumandangkannya azan. Jika muazin sudah memulai azan kedua, yaitu azan setelah terbitnya fajar, maka wajib untuk berhenti dari makan, minum, dan mulai berpuasa. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bila azan di malam hari, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Umi Maktum mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari nomor 617. Dalam riwayat Bukhari nomor 1918 disebutkan, sesungguhnya dia, Ibnu Umi Maktum, tidaklah berazan sampai fajar terbit. Hadis di atas adalah dalil wajibnya menahan diri dari makan dan minum setelah mendengar azan kedua, yaitu setelah terbitnya fajar. Meskipun demikian, terdapat keringanan atau rusyah dari Nabi SAW bagi orang yang mendengar azan, namun di tangannya masih terdapat makanan, misalnya sesendok nasi di tangan dan wadah minuman untuk melanjutkannya. Adapun makanan dan minuman yang tidak ada di tangannya tidak boleh dihabiskan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan,
sedangkan wadah minumnya masih ada di tangan kalian, maka janganlah meletakkannya sampai dia menyelesaikan minumannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2350. Ketiga adalah meremehkan salat berjamaah karena lebih memilih tidur atau menggabungkan atau menjamak salat tanpa uzur. Kemungkaran besar yang terjadi di bulan Ramadan adalah meremehkan salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Padahal, salat adalah rukun Islam yang agung setelah dua kalimat syahadat. Oleh karena itu, tidak boleh bermudah-mudah meninggalkan salat berjamaah di masjid karena lebih memilih tidur atau sejenisnya. Demikian pula, tidak boleh menggabungkan atau menjamak salat tanpa ada keperluan yang bisa dibenarkan oleh syariat. Menjadi kewajiban seorang muslim untuk mendahulukan atau memprioritaskan salat di atas aktivitas yang lainnya. Juga menjadi kewajiban seorang muslim untuk saling menolong dalam melaksanakan ketaatan, saling memberikan nasihat terhadap kemungkaran yang muncul di bulan Ramadan berkaitan dengan diremehkannya salat berjamaah di masjid. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua. Keempat, tidak perhatian terhadap hukum-hukum terkait puasa Ramadan. Telah kita ketahui bersama adanya kewajiban atas setiap muslim untuk mengetahui atau berilmu hukum-hukum terkait puasa. Misalnya, kapan waktu berbuka, kapan waktu berhenti makan dan minum, berbagai macam pembatal puasa, syarat sah puasa, dan hukum-hukum terkait lainnya. Sehingga seorang muslim dapat beribadah kepada Allah Ta'ala di atas keutamaan ilmu. Sahabat muslim, menurut kalian, adakah hal-hal lain terkait kesalahan di bulan Ramadan yang belum dicantumkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe bila bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.